Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun ini ya, teman-teman, tahun 2021. Nah, di mana kompetensi yang akan kita bahas yaitu kompetensi teknis, khususnya untuk kompetensi teknis guru matematika. Nah, untuk mapel lain itu ada juga di channel ini, silahkan nanti teman-teman cari di channel ini ya. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Oh ya, pada soal ini itu materinya pedagogik tapi untuk guru matematika, belum masuk ke profesionalnya. Soal nomor 1, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali A. Menentukan adjoint matriks berordo 3x4, B. Mengidentifikasi matriks singuler. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. Atau yang E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Nah, semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban yang C itu adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut, karena kofaktor itu merupakan materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matrik berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. Atau yang E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tercapai adalah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Atau yang E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik untuk mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut, peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm.
Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah, atau yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkaran. Atau yang E, apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut, masing-masing roda diameternya 14 cm, tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Untuk mengetahui suatu indikator itu adalah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah soal yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah yang A, dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B, dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau yang E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD, tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai komponen behavior dan condition. Jawaban yang D tidak sesuai dengan indikator yang ada, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan, sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Yang E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, dan menyelesaikan masalah.
Jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah X, bunga tunggal, Y, pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. B. Definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. C. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. D. Baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. Atau yang E. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Jawaban yang benar adalah yang A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. Nah, pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, terdapat urutan materi ialah definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, dan yang terakhir adalah peluruhan. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir. Atau yang E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok dan pasir. Jawaban yang benar adalah yang D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir. Karena tujuan pembelajaran ialah melakukan penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah alat peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Atau yang E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang paling benar itu adalah yang B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Pada saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban yang B, yaitu meminta siswa untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Oke, soal yang terakhir. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. Atau yang E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium.
Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Nah, untuk itu jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa soal mengenai kompetensi teknis khususnya untuk guru matematika. Nah, semoga soal-soal ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.